bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Boleh salam kanan kirinya Bapak Ibu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, karena kesetiaan-Mu pada kami Bapa, karena kebaikan-Mu pada kami pada hari ini Tuhan. Kami masih boleh berada di tempat ini Tuhan. Engkau berikan lagi kami kesempatan ya Bapa, kesempatan untuk selalu memperbarui hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kemurahan kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami mau mulai ibadah ini Bapa, kami mau menyembah-Mu saja ya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah kami, Engkau yang esa, Engkau yang mulia ya Bapa. Kau layakkanlah kami Bapa, dari mulainya ibadah ini sampai nanti dengan akhirnya ya Tuhan. Kami mendapat satu hal yang kami bawa, dan kami bersuka cita akan pengenalan atas Engkau ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami sering menjalani hidup kami dengan sembarangan mungkin ya Tuhan. Tapi kami percaya kami mau benar-benar sungguh diubahkan oleh-Mu saja ya Bapa. Perkenankanlah kami ya Tuhan. Engkau saja yang beri kelegaan kepada kami ya Bapa. Di rumah-Mu ini ya Bapa, kami percaya tak ada penat, tak ada letih, tak ada gelisah ya Bapa. Kau yang menggantikan sukacita kami ya Tuhan. Sukacita kami hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Engkaulah tempat perhentian terakhir kami ya Tuhan. Kami mau melabuhkan setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih ya. Berikan kami kelegaan ya Bapa.
lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh, katakan, di sini kau beri kelegaan ya Bapa. Di sini kau beri kelegaan. Di rumahmu ya Tuhan. Katakan dengan sungguh, di tempat perhentian kami mau labuhkan jiwa kami ya Tuhan. Kami butuh damai sejahtera daripadamu ya Tuhan. Katakan di sumur Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, Puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Katakan di sumur Tuhan, di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Katakan sekali lagi, di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Sebab hanya di sini kelegaan kami ya Tuhan. Hanya di rumahmu kami dapat menghirup napas yang daripadamu saja ya Bapa. Sini kau beri kelegaan. amin. Hanya di rumahmu ya Tuhan. Rumahmu Tuhan, Hidup yang pernah letih gelisah, kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentianmu ya Tuhan, tempat perhentian Bapa. kami mau labuhkan jiwa kami Jiwaku lakukan ya Yesus. damai sejahtera dari tatamu. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat pujian ini lebih lagi, katakan di sumur Tuhan Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini
sini. Bapak Ibu saja katakan lagu ini dengan sungguh. Di sumur Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan dengan sungguh. Kami mau puaskan dahaga kami hanya padamu Tuhan. Dari hati, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaan kami ya Tuhan. Bersama katakan, di sumur Tuhan ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaan. Katakan sebab hanya di sini, sebab hanya di sini ya Tuhan. Kelegaan kami Tuhan. Kelegaanku Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu. Katakan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari bersorak buat Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia. Haleluya. 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 Kami mau sembah Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan. Sebab sukacita kami hanya berasal dari-Mu saja Tuhan. Tak ada kebahagiaan di bumi ini. Kebahagiaan kami Engkau saja Bapa. Sebab Engkau Bapa kami yang kudus. Sebab Engkau Bapa kami yang esa Tuhan. Engkau Elohim Yahweh. Engkau yang besar Tuhan. Engkau Bapa kami yang esa. Engkau Bapa kami Elohim Yahweh. Sebab segala sorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami sembah Kau ya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Sebab Kau juru selamat kami.
sebab Kau juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Allah kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah ya Bapa. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau berkenan kepadamu. Kami mau berkenan ya Bapa. Haleluya. Ini kehausan jiwa kami ya Tuhan. Kami boleh hanya bersama-sama dengan Engkau di keabadian nanti ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Engkau saja yang layakan ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau bersorak-sorai lebih lagi memuji-Mu Tuhan, saja yang memberkati kami. Bapak Ibu yang siap bersorak-sorai, mari kita bertepuk tangan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan ya Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Ketika kita mulai merasa sendiri, tapi kita selalu percaya janji Tuhan ya dan amin. Jangan takut Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan kita sendiri. Haleluya. Katakan, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu apa Bapak Ibu? Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja masa depanmu dalam. Katakan sekali lagi, ketika jalan kami berkabut ya Tuhan, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, tanya Tuhan
takut percaya saja. masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setianya, Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan sama. Katakan kasihnya sungguh sempurna, sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dari samudra. Oh oh oh, dia selalu pedulikan umatnya sampai. Katakan sekali lagi, kasihnya sungguh sempurna. Kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit, sampai di seberang. Sampai di seberang, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya Bapak Ibu, cuman Tuhan kekuatan kita? Boleh bertepuk tangan semuanya. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi karena Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Mari lebih semangat Bapak Ibu. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan Perlindungan pada waktu kesesakan, tempat berteduhan. Katakan, padamu aku percaya, aku percaya, dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur, jiwa bersyukur, dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita boleh bersyukur karena Tuhanlah yang selalu berada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Mari kita katakan kembali. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat berteduhanku. Ku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna ya Tuhan. setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Katakan, sebab itu jiwa bersih.
lagi sampai di rumahmu selamanya, sampai di rumahmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau terus belajar dengar-dengaran Bapa. Kami mau belajar diubahkan Tuhan. Karena dunia ini hampa Bapa. Dunia ini fana dan akan hancur dengan segala nyala api Bapa. Tapi Kau persiapkan tempat bagi kami, buat orang-orang yang benar sungguh mau mengikut-Mu ya Tuhan. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Katakan di hamparan padang kehidupan, hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, di rengkuhmu rencana jiwaku, kembangkan rindumu. Di tepi kitabku ku gapai madumu, belakang langit biru. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Katakan di hamparan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, di rengkuhmu rencana jiwaku, kembangkan rindumu.
Katakan di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam mana mengukir permata. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan kumu rencana jiwaku, tenangkan rinduku. Di tepi gitarku ku gapai madumu. Katakan di hamparan. Saya undang hambanya untuk menyampaikan kebenaran. Padang kehidupan, ku rajut senyummu. Dalam bara rencana jiwaku, kembangkan rinduku. Di tepi gitarku ku gapai madumu. Belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap puji-pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah itu semua menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, Bapa. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebab itulah kerinduan hati kami. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu. Taruhlah perkataan-Mu dalam pikiran perasaan hamba-Mu ini Bapa. Sehingga firman kebenaran-Mu itu menjadi kekuatan yang baru, gairah yang baru, semangat yang baru, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati umat-Mu. Berikan kerendahan hati. Hati yang sungguh-sungguh siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan, mari bersama katakan, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan,
bersama dengan Tuhan. Apapun masalah kehidupan kita mampu melewatinya. Amin. Asalkan bersama dengan Tuhan. Selamat datang kami ucapkan kepada jemaat yang baru pertama sekali hadir pada hari ini. Kami sangat bersuka cita. Jika memang memungkinkan, biarlah kita pada minggu-minggu mendatang boleh bersama beribadah, bertumbuh bersama di tempat ini. Baik Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Amin ya Bapak Ibu. Ketika Yesus disalibkan untuk dosa saya, dosa kita semua, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut dan ada bersama-sama dengan para murid selama 40 hari untuk membuktikan bahwa Yesus hidup, untuk membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Selama 40 hari lamanya bersama-sama dengan para muridnya. Setelah itu Yesus terangkat ke surga. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, itu di hadapan para murid Bapak Ibu. Disaksikan para murid. Ketika awan menutupi Yesus dari pandangan para murid, tiba-tiba 2 orang malaikat berdiri dekat mereka, katanya, "Hai orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dan tema hari kenaikan Tuhan Yesus yang diberikan oleh Sinode kita pusat adalah Dia akan datang kembali. Saudara percaya? Amin. Dia datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid, maka ketika Dia datang kembali yang kedua kali, Dia juga disaksikan oleh para muridnya juga, yaitu disaksikan oleh saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu kita harus setia sebagai murid. Amin. Kita harus setia menantikan Dia datang kembali. Mari kita buka firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus datang kembali ke dunia, Dia mau menjemput saya dan saudara. Dia mau menjemput murid-muridnya. Oleh karena itu,
kita harus setia sebagai murid Bapak Ibu. Kita harus berjuang Bapak Ibu untuk boleh menjadi murid. Apa perjuangan kita untuk menjadi seorang murid Yesus? Firman ini jelas mengatakan, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sangat jelas sekali Bapak. Menjadi serupa dengan Yesus bukan suatu hal yang mudah Bapak. Seringkali kita mengatakan, kita mau menghidupi kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi. Kita mau mencontoh Dia. Tetapi itu tidak mudah Bapak Ibu. Dibutuhkan perjuangan untuk bisa memperagakan hidup Yesus selama di bumi. Dibutuhkan yang namanya menyangkal diri. Dibutuhkan yang namanya memikul salib setiap hari Bapak Ibu. Untuk menjadi murid-murid Yesus. Kita harus menyangkal diri. Amin Bapak Ibu. Untuk menjadi murid Yesus yang setia, kita harus memikul salib setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari. Sebab dalam Lukas 9 ayat 23 firman Tuhan berkata. Lukas 9 ayat 23. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, inilah firman Tuhan kepada kita. Yaitu dalam Lukas 9 ayat 23. Saya bacakan untuk kita. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, coba diperhatikan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah pengikut-pengikut Tuhan. Amin. Semua kita yang ada di sini adalah pengikut Tuhan. Tetapi seringkali kita membeda-bedakan antara jemaat dengan pelayan. Seringkali kita merasa bahwa gak usahlah aku melayani. Emangnya kalau kita gak melayani gimana? Apa boleh tidak menyangkal diri? Apa boleh tidak memikul salib? Di hadapan Tuhan kita sama. Firman Tuhan ini jelas mengatakan, katanya kepada mereka semua. Firman ini tidak berkata katanya kepada pelayan-pelayan, tidak. Katanya kepada tim altar, tidak. Katanya kepada pemberita firman, tidak. Tetapi firman ini jelas berkata, katanya, kata Yesus yang berkata kepada mereka semua. Siapa mereka ini? Murid-murid Tuhan, yaitu pengikut-pengikut Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus? Kamu harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Saya secara pribadi, ya Bapak Ibu, saya juga ingin Bapak Ibu menjadi jemaat biasa. Sepertinya tuntutannya lebih
berbeda ya. Kalau sebagai jemaat biasa, aku datang aja, duduk, mendengarkan firman, pulang. Daripada melayani. Kalau pelayan Tuhan itu dituntut lebih. Tidak, Bapak Ibu. Sama. Di hadapan Tuhan, engkau pelayan, engkau jemaat. Kalau engkau percaya bahwa engkau adalah murid Tuhan, kita sama-sama. Kita sama-sama dituntut untuk menyangkal diri. Kita sama-sama dituntut untuk memikul salib, melayani Tuhan sejak di bumi sampai di surga. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak melayani sejak di bumi, jangan berharap Bapak Ibu juga melayani di surga. Atau mungkin kita merasa, kan ada shortcut, nantilah waktu di surga saja saya melayani Tuhan. Tidak Bapak Ibu, tidak. Memang secara moral Bapak Ibu, sebagai pembicara, sebagai pelayan di altar ini, kita dituntut menjadi teladan. Amin Bapak Ibu. Iya. Tetapi tuntutan kita, meskipun kita sebagai jemaat di pengadilan Kristus nanti, apa yang sudah kita lakukan sebagai murid Tuhan? Benarkah kita sudah menyangkal diri? Benarkah kita sudah memikul salib, berjuang untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Serupa menjadi gambaran anaknya. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyangkal diri. Lalu apa itu menyangkal diri Bapak Ibu? Menyangkal diri adalah melepaskan ego kita, melepaskan hak kita ketika engkau disakiti, ketika engkau direndahkan, ketika engkau tidak dihormati. Apa yang engkau lakukan? Apakah kita tidak membalas? Atau kita tidak membalas karena tidak ada kesempatan? Kita tidak membalas karena tidak ada kemampuan untuk membalas. Ketika engkau disakiti, bagaimana respon kita? Kalau kita rindu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka kita harus menyangkal diri. Ketika kita disakiti Bapak Ibu, ketika kita tidak dihormati, ketika kita direndahkan, dan ketika ada kesempatan untuk membalas, dan ada kemampuan untuk membalas, tetapi kita memilih untuk tidak membalas. Amin Bapak Ibu. Amin. Tegang kali sepertinya wajah-wajahnya. Waduh, sepertinya kita masih menyimpan sesuatu ya Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kita ketika direndahkan? Tidak gampang Bapak Ibu. Saya pun sedang berjuang Bapak Ibu. Saya pun sedang berjuang. Ketika ada yang merendahkan saya, tengok nanti. Bahasa Bataknya berengan non. Asa gimana kira-kira Pak Joni?
Oh, tengok nanti. Wah, belum tahu ya siapa saya. Begitu ya Bapak Ibu, benar nggak? Beringan non, asa huboan, asa supaya ku tunjukkan siapa saya. Begitu ya Bapak Ibu. Iya, orang Batak. Jangan coba-coba ya, Pak. Jangan coba-coba rendahkan saya. Saya juga sedang berjuang Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika engkau tidak dihormati, ketika engkau disakiti dan direndahkan, engkau memilih untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu. Amin. Berat ini. Berat Bapak Ibu. Berat. Saya katakan berat. Karena itu perjuangan saya. Berat sekali. Mengampuni itu berat sekali. Apalagi orang Batak. Aduh. Masalah harga diri Bapak Ibu. Harga diri. Bilang dulu sama saya, harga diri. Ayo bilang Bapak Ibu, harga diri. Firman Tuhan, kenapa firman Tuhan datang pada kita hari ini? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita harus melepas itu semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang. Ada suatu pujian yang berkata, saya mau iring Yesus walau berat. Haleluya. Saya mau iring Yesus sepanjang hari. Berat Bapak Ibu. Hidup yang kau jalan menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilihmu. Aku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Sungguh indah ya Bapak Ibu. Saya katakan berat. Memang berat Bapak Ibu. Tetapi kita harus jalani itu. Tetapi kita harus perjuangkan itu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus perjuangkan itu? Karena itulah yang menyenangkan hati Bapa. Kita harus menyangkal diri kita, Bapak Ibu. Karena itu yang menyenangkan hati Bapa. Seolah-olah sepertinya mustahil Bapak Ibu. Mustahil.
Kita lebih sering tidak membalas, ya memang belum ada kesempatan untuk membalas. Tapi kecenderungan hati kita Bapak Ibu, berengan naon, tengok nanti gitu. Ya harus jujur kita Bapak Ibu, jujur. Saya pun begitu Bapak Ibu. Ketika orang merendahkan saya, ketika orang menyakiti hati saya, coba kamu lihat nanti, akan kuperjuangkan. Nanti akan kamu lihat. Begitu ya Bapak Ibu. Saya berangkat ke Batam ini juga kan, salah satunya kan faktor begitu juga. Kita nggak mau rendah di mata orang ya di kampung. Benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu di sini berani pulang kampung tapi kantongnya belum tebal? Nah itulah salah satunya Bapak Ibu. Saya nggak berani. Saya ketika pertama sekali mengajar, saya nggak berani sampaikan ke orang tua saya mengajar. Enggak. Karena yang orang tua saya tahu, saya engineer. Saya bekerja di perusahaan, nggak PT Bapak Ibu. Kalau di PT di kampung kami, apa itu? STTC ya Pak? STTC di Siantar. Itu namanya PT, karyawan. Di mana kau kerja? Di perusahaan. Mantap. Ya kan? Orang tua kita kalau cerita, anakku kerja di Batam. Di mana? Di PT. Bukan di PT. Bukan. Enggak di PT. Di perusahaan. Kita bilang lagi perusahaan multinasional. Iya kan? Banyak bulenya kita bilang. Walaupun orang Filipina aja di sana. Udah ekspatriat juga itu ya Pak. Filipina termasuk ekspatriat Pak ya. Ketika saya beralih jadi guru, aduh rasanya. Ketemu sama teman-teman pun gak berani Bapak. Gak berani. Begitulah ego saya. Begitulah ego saya. Saya gak mau dipandang rendah. Saya gak mau direndahkan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Wah, serius sekali kayaknya. Bapak-bapak pasti nggak mau direndahkan istri-istri. Istri ya. Bukan istri-istri, lebih dari satu itu namanya istri-istri. Bapak-bapak nggak mau direndahkan istri. Amin ya bapak-bapak. Amin. Demikian juga ibu-ibu. Ibu-ibu nggak mau direndahkan oleh suami. Ibu-ibu berkata, kalau bapak kami yang di rumah ini, kepalanya memang ada, tapi isinya entah di mana, katanya. Ibu-ibu hormati, suami adalah kepala, dialah imammu. Perbuatan suami bisa dimenangkan oleh perbuatan istri. Suami bisa dimenangkan oleh perbuatan istri. Ketika mungkin suami-suami belum tekun beribadah kepada Tuhan, belum taat kepada Tuhan, istri-istri datang berlutut kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dimenangkan. Coba kita ingat Bapak Ibu, bagaimana hubungan kita abang beradik. Namar namboru, marna tulang, mar bapak uda, bapak tua. Coba kita ingat. Ayo, kita harus jujur di hadapan Tuhan.
Kita sering tutup-tutupi itu. Engkau, saya mungkin bisa menutupinya dari manusia, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semuanya jelas. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga besar kita? Keluarga besar istri kita? Apakah semua masih baik-baik saja? Saudara dan Tuhan yang tahu. Kalau kita mau menyangkal diri Bapak Ibu, apa sih salahnya kalau kita yang pertama sekali menjalin komunikasi dengan mereka? Hai Ito, apa kabar? Hanya dimulai dengan itu Bapak Ibu. Semuanya mencair Bapak Ibu. Tetapi oleh karena ego kita, saya hula-hulanya. Benar gak? Saya loh hula-hulanya. Masa saya yang harus memulai? Bapak Ibu, firman Tuhan katanya, kepada siapa dikatakan? Kepada semua orang. Coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Coba pandang wajahnya. Orang gak dia? Orang? Masih orang gak? Coba lihat kanan kirinya. Sambil diperhatikan, sudah mulai redup gak? Berapa watt kira-kira? Kalau masih orang, maka kita dituntut untuk menyangkal diri Bapak Ibu. Menyangkal diri, melepaskan ego kita, melepaskan hak kita. Mungkin kita siap kangen, mungkin kita yang lebih diberkati Tuhan, tetapi beranikah kita menjalin komunikasi? Dek, gimana kabarmu Dek? Itu, gimana kabarmu itu? Nantulah. Namboru, apa kabar? Tidak mudah, Bapak Ibu, tidak mudah. Saya mau katakan firman ini dimulai dari saya. Saya sangat keras. Kenapa? Karena saya memang dididik dengan keras. Beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan, kalau saya melakukan kesalahan sedikit saja, itu kesalahan sepele Bapak Ibu, kesalahan sepele, habis saya dihajar. Habis saya dihajar. Makanya saya sangat keras Bapak Ibu. Dari SD berantem, SMP berantem, SMA berantem, sampai kuliah pun saya berantem Bapak Ibu. Berantem. Bayangkan di Budi Mulia, berani orang berantem. Budi Mulia Siantar, habis sekian bisa keluar. Bisa dikeluarkan dari sekolah. Tapi saya sedikit agak pintar, saya bilang, kamu sepertinya, kebetulan saya ketua kelas, ada yang suka ribut. Ngajak main, kata orang Siantar. Saya bilang, kamu kayaknya, kamu mau berantem? Saya bilang, oke kita berantem, saya bilang. Itu di samping sekolah itu ada kebun ubi, kita berantem di sana. Kita pergi baik-baik, kita selesaikan di sana, kita pulang baik-baik. Jangan ada yang tahu, saya bilang. Jangan ada yang tahu. Jangan ada tahu teman-teman, jangan ada tahu guru. Pergilah kami berdua baik-baik di kebun ubi Bapak Ibu. Woi, mainlah di sana Bapak Ibu. Keluarlah Siantarmennya. Keras Bapak Ibu. Dididik keras sekali. Saya dididik keras sekali. Bagaimana melepaskan itu semua? Tidak gampang Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya mudah sekali tersinggung Bapak Ibu.
Saya mau katakan saya mudah sekali tersinggung. Karena dilahirkan dari keluarga yang tidak berada, orang-orang memandang sebelah mata, ya, tidak dianggap ada, tidak dianggap ada. Dan perjuangan kami pada saat itu adalah gimana supaya kita dianggap ada. Karena dunia ini mengajarkan mulodang ngadong dihu benar ya Bapak Ibu? Kalau nggak ada sama kita, nggak ada didengar kita, nggak dianggap. Mungkin didengar tapi ya lewat begitu saja ya Bapak Ibu, nggak dianggap kita. Itulah makanya saya begitu gigih berjuang Bapak Ibu. Saya begitu gigih berjuang. Pujian ini mengatakan saya mau iring Yesus walau berat dan sukar, tetapi kita mau terus berjuang karena kita mau menyukakan hati Bapa. Amin Bapak Ibu. Kita mau menyukakan hati Bapa. Anak-anak, ketika orang tua menasihati, gimana perasaan anak-anak, anak remaja? Ayo. Gimana ketika orang tua menasihati? Sering anak-anak ini sakit hati, diam dia, tapi udah sakit hatinya. Anak-anak muda, dengarkan nasihat orang tuamu, jangan sakit hati. Ingat bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Amin, anak-anak muda. Amin, Clara. Ketika anak-anak muda dinasihati orang tua, dengarkan baik-baik. Langsung ingat Patik Palimahon. Ya, ikon pasang pemudo natorasmu. Supaya apa? Asah martuaho jala leleng mangolu. Anak-anak remaja ingin panjang umur, amin. Ingin sukses, amin. Hormati orang tua. Dengarkan nasihat orang tua. Nah, orang-orang tua juga ketika menasehati anak-anak, ya, mari kita nasihati dengan penuh kasih. Amin orang tua. Dengan lemah lembut. Nasihatilah anak-anak kita itu dengan lemah lembut. Anak-anak remaja sekarang, ibu-ibu, mereka gak mau mendengarkan apa yang kita ucapkan Bapak Ibu. Maka stop. Jangan terlalu banyak berkata-kata. Jaga hati, jangan sampai menyakiti. Kata-kata kita itu, iya Pak, saya gak pernah kalau mukul anak itu udah gak ada lagi di rumah kami itu. Kamus yang namanya mukul anak gak ada lagi Pak. Tapi kita sering menusuk dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sehingga anak-anak kita terlukai hatinya. Kadang-kadang luka yang disebabkan oleh perkataan itu sulit. Kalau dilotak itu langsung kelihatan bentuknya dan mungkin 1 minggu lagi bisa disembuhkan Bapak Ibu. Kalau di rotan. Tetapi ketika perkataan yang menyakiti hati itu sulit Bapak Ibu.
Jadi ibu-ibu, kita didik anak kita bukan hanya dengan perkataan. Karena anak-anak sulit bagi mereka untuk mendengar perkataan. Mereka lebih mudah melihat apa yang kita lakukan. Amin ya Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita suka main handphone, ceklah kita suka nggak pegang handphone. Kalau anak-anak kita suka berbohong, coba kita cek diri kita. Nak, bilang ya mama nggak ada ya. Padahal mamanya di rumah. Dok dah, di Jabo mak. Gak mau dia ketemu sama tetangganya, namar Eda, ya kan? Eda, katanya dari luar. Bilang. Gak ada mama, itu bohong. Anak-anak langsung tangkap itu. Oh. Dan dia lakukan. Orang-orang tua ketika anak-anak kita berkata yang tidak benar, yang kasar mungkin, maka kita harus sebagai orang tua merefleksi. Oh iya ya, aku kemarin bilang begini. Memang benar, lingkungan juga ada mempengaruhi mereka. Makanya didiklah anak kita harus berada pada lingkungan yang benar. Supaya mereka juga bisa menjaga setiap perkataan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ditangkap di Taman Getsemani, ya, salah seorang murid Yesus mengambil pedang dan memotong telinga hamba imam besar. Namun apa kata Yesus? Coba kita lihat dalam Matius 26 ayat 51 sampai dengan 53. Matius 26 ayat 51 sampai 53, demikian firman Tuhan. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Bapak Ibu, Yesus punya kuasa untuk membalas. Ketika dia disalibkan, ketika dia dicaci, ketika dia diludahi, Yesus memilih taat, bahkan taat sampai mati. Karena Yesus tahu itulah yang dikehendaki Bapa. Jelas firman Tuhan berkata, dia punya kemampuan. Dia bisa saja berdoa kepada Bapa untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat. Tetapi Yesus, dia memilih taat. Jadi Bapak Ibu, ini yang harusnya menguatkan kita. Yesus dia diludahi Bapak Ibu. Dia diolok-olok. Ya, saya baca, nanti kita baca natsnya secara lengkap ya Bapak Ibu. Dia dipermainkan. Dia, para serdadu itu membuat mahkota duri. Mereka buat di kepala Yesus. Lalu mereka seperti mengejek, menyembah.
hormat kami kepada raja orang Yahudi. Selamatkanlah dirimu, kau bilang kau raja. Kau bilang runtuhkan bait suci ini akan aku bangun dalam waktu 3 hari. Mana? Dia diejek Bapak Ibu. Dia dilukai. Tetapi Yesus memilih taat. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu itu yang dikehendaki Bapa. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yesus ketika dia menghadapi pergumulan seperti itu? Yesus berdoa kepada Bapa dan dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita disakiti, ketika kita tidak dihormati, direndahkan, dilecehkan, kita mungkin berdoa, ya Bapa, patahkanlah kakinya. Pernah enggak Bapak Ibu? Oh enggak ya? Puji Tuhan. Jangan sampai ya Bapak Ibu, gur-gur darahnya, udah menggurgur darah, menggir-gir, gur-gur, marsi gor-gor mudarhu katanya ya. Memang kelewat. Tuhan, patahkanlah kakinya. Enggak ya Bapak Ibu, enggak ya. Haleluya. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus, gambaran anaknya. Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun ketika kita disakiti, ya udah, Bapa, kuatkan aku Bapa, aku mau melepaskan pengampunan. Bila perlu besok traktir dia BPK, ya kan? Love seafood, ya Bu ya. Ate Pak Joni, langsung bawa ke BPK pasti beres masalah, ya kan? Iya Bapak Ibu, tetapi memang tidak mudah Bapak Ibu. Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Menyangkal diri. Yang kedua Bapak Ibu, memikul salib. Waduh, waktunya sudah. Oke, sebentar lagi Bapak Ibu. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita harus memikul salib. Bapak Ibu sering sekali memikul salib yang kita alami, itu bukan karena iman kita. Itu bukan karena pelayanan kita. Kalau kita lihat jemaat mula-mula, memang mereka sangat teraniaya Bapak Ibu. Mereka dipenjara, diancam, bahkan dibunuh Bapak Ibu. Ada yang dipenggal kepalanya. Ada yang dilempar pakai batu sampai mati. Ada yang diadu dengan binatang menjadi tontonan, menjadi hiburan bagi mereka. Memang betul-betul teraniaya. Mereka memikul salib. Nah, kita di zaman sekarang rasa-rasanya tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Masalah pergumulan yang kita hadapi kebanyakan oleh karena perbuatan kita. Mungkin kita ada sakit penyakit menjadi pergumulan kita, tapi biasanya itu karena kita nggak bisa jaga mulut, ya seperti hari Kamis kemarin ya kan, alani panggal, padahal udah punya cita-cita ya kan, six pack, tapi
panggangnya jauh lebih menggoda, ya kan? Lupa. Nah, itu mendatangkan penyakit, pergumulan. Bapak Ibu, kadang-kadang ekonomi kita kurang baik. Tetapi itu, coba kita ingat lagi. Bagaimana kita dulu malas belajar. Tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Orang udah sungguh-sungguh kita main-main. Ya, ini untuk anak-anak muda juga ya. Persiapkan masa depan kita, jangan ketika nanti di masa depan kalau kita sekarang tidak berjuang, nanti di masa depan bagaimana? Jadi jangan malas belajar, jangan malas bekerja. Harus kerja keras sungguh-sungguh. Kalau kita sudah sungguh-sungguh belajar, kalau sudah kita sungguh-sungguh bekerja, tetapi ekonomi kita begitu-begitu, puji Tuhan. Karena sukacita kita bukan uang ya, Bu Nelly. Bukan uang. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum berkenan, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebagai penutup Bapak Ibu, Tuhan sudah terangkat ke surga. Amin Bapak Ibu. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin Bapak Ibu. Asalkan kita setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dengan cara apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menyangkal diri, pikul salib. Amin Bapak Ibu. Saya sering memperhatikan Pak Joni ini kalau udah hari Rabu, waduh matanya merah, ya kan? Begitu lelah, di wajahnya begitu terlihat. Yang baru minumnya Bapak. Tapi saya lihat beliau tetap setia. Setia. Kalau saya belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Aduh. Kalau rasanya badan rasa nyeri, sakit sedikit, aduh. Sering saya jadikan alasan. Ya. Apa yang baik yang telah dicontohkan Pak Joni ini bisa menjadi motivasi buat kita. Ya. Di tengah-tengah kesibukan kita mungkin lelah, capek, tetapi tetap kita berikan waktu, ya, waktu untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Kita sangkal diri kita pikul salib kita. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian yang tadi. Saya mau iring Yesus. Saya mengundang worship leader dan singer untuk bersama ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan suka
jalan, hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupi, ini kerinduan hati kami ya Bapa. Ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilih-Mu. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejakmu, menjadi Kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan kembali firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pada saat siang hari ini. Firman Tuhan berkata, aku akan datang kembali. Ketika Yesus datang kembali, apakah kita siap untuk menyambut kedatangannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Kita harus berdandan untuk menjadi mempelai Tuhan. Marilah kita terus berjuang untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Yesus. Yaitu kita harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan firman ini. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada saat siang hari ini. Kami mau terus berjuang ya Bapa, untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Tolong kami Bapa, biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, menguatkan kami, sehingga Engkau mendapati kami setia menantikan kedatangan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau materaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman
Baik, ibadah raya dilakukan di tempat ini dan di SP Bapak Ibu di jam yang sama setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Mari kita tetap setia untuk mengikuti ibadah kita yang dilaksanakan di dua tempat Bapak Ibu. Selanjutnya, setiap hari Jumat komsel dan doa malam bergantian Bapak Ibu. Di di Jumatnya kita lakukan komsel dan mungkin di Jumat berikutnya doa malam Bapak Ibu. Untuk komsel dilakukan pukul 7 dan doa malam kita ikuti langsung live dari pusat. Kita mulai 6:30 malam Bapak Ibu. Selanjutnya ibadah Yud dilakukan setiap hari Sabtu dalam sebulan 2 kali saja ya anak-anak muda. Mari kita tetap setia untuk mengikuti ibadah pemuda kita dan dilaksanakan pada pukul 18.00. Selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti sosial media kita, ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Mari kita subscribe yang belum subscribe agar kita bisa melaksanakan live langsung dari YouTube ketika subscribernya sudah mencukupi Bapak Ibu. Selanjutnya ibadah Theophany Worship setiap hari Rabu pukul 7 malam Bapak Ibu. Mari kita terus setia, kita belajar menyembah Tuhan, Tuhan yang benar. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya tidak ada sesi khusus untuk persembahan, Bapak Ibu boleh transfer dan disediakan juga QR kalau mau lebih mudah. Itu saja pengumuman kita. Cukup, kita akan tutup ibadah kita. Kita naikkan pujian selalu untukmu. Mari kita bangkit berdiri. Saya persilakan Bapak Joni untuk menutup kita dalam doa berkat. Kami bersyukur kepadamu Bapa, pada pagi menjelang siang hari ini kami ada di bait-Mu menaikkan setiap korban puji-pujian kami. Terlebih siang hari ini juga Tuhan, kami telah dibekali oleh kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu, yang mengajarkan kami, meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau telah naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kami. Dan ketika tempat itu telah ada, telah siap, maka Engkau akan datang menjemput kami, anak-anak-Mu, supaya di mana Engkau berada di situ juga kami berada ya Bapa. Ini menjadi pengharapan kami, kerinduan kami. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami harus terlebih dahulu menjadi serupa dengan Engkau dalam gambar-Mu, dalam rupa-Mu, yaitu karakter Allah. Bapa, meteraikanlah firman-Mu ini di hati kami, supaya firman itu menjadi daging kami, menjadi tabiat kami, menjadi perilaku kami.
supaya firman itu diam di dalam kehidupan kami, diam di dalam daging kami. Terima kasih Bapa. Penuhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami dapat melakukan semuanya itu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terus Tuhan perlengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan, Roh-Mu yang kudus. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada, dimanapun dia berkata-kata tentang firman-Mu, ada orang yang akan mengalami pertobatan. Dia mengenal Allah. Berkati keluarga, suami istri, dan anak-anak mereka Tuhan. Pekerjaan usaha apapun yang ditekuni, buat berhasil Tuhan. Hari ini juga Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, mulai dari worship leader, singers, pemain musik, penerima tamu, guru sekolah minggu, multimedia, semua yang ambil bagian pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Dan juga Engkau memberkati gembala kami di tempat ini, Bapak Riston sekeluarga. Biarlah Engkau terus menambahkan perlindungan-Mu, hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan, supaya ia boleh mengembalakan kami. Baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang ada di SP ya Tuhan. Teruslah kemuliaan Tuhan memberkati. Demikian tim penggembalaan, pelayan semuanya Tuhan. Biarlah kami tidak ada yang mencuri kemuliaan-Mu, tetapi Engkau meneguhkan kami menjadi penyampai kebenaran firman-Mu. Berkati gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. Rapstus Abdono Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan hamba-Mu ini jika Tuhan berkenan. Biarlah kami boleh kembali diajar oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini, baik yang tidak boleh hadir pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Umat-umat-Mu akan kembali bekerja. Ada yang sebagai buruh, ada yang sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai pedagang, pengusaha, apapun itu Tuhan. Minggu ini mereka akan kembali melakukan kegiatan mereka. Selama itu tidak menyalahi kebenaran firman-Mu, bubuhi berkat di atasnya Tuhan. Anak-anak kami akan kembali bersekolah, beri hikmat, marifat, dan kebijaksanaan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Maka sebelum kami pulang pada hari ini, berkenanlah Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu kepada Dia Sang Pemberi berkat. Dan terimalah berkat itu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya mengikat, mempersatukan kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah harimu, setiap